dia bermaksud mengorbankan dirinya sendiri. Itu kan jadi pertanyaan buat kita. Siapa sih yang dilindungi oleh Bahlil? Sampai-sampai dia mau dipersalahkan untuk isu 3 periode. Halo guys, bersama lagi kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dunia politik yang makin panas ya. Topeng-topeng makin terbuka. Borok-borok makin banyak yang bocor. Yang bocor itu baru sebagian loh. Kata Mas Alif sih, masih banyak loh. Salah satu kebocoran yang lagi ramai adalah soal permintaan 3 periode. Adalah politisi senior PDIP, Adian Napitupulu, yang pertama kali mengungkap soal adanya permintaan 3 periode kepada PDIP dulu ya. Permintaan usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu ditolak oleh Ibu Megawati karena memang tidak sesuai dengan konstitusi. Penolakan dari Ibu Megawati atau PDIP itu kemudian menimbulkan reaksi kemarahan dari pihak tertentu. Adian memang tidak menyebut siapa yang meminta, namun Adian juga mengungkap soal banyaknya permintaan dari pihak Jokowi kepada PDIP, dari permintaan untuk jadi wali kota sampai 2 kali, lalu minta jadi gubernur, dan berikutnya minta jadi presiden hingga 2 kali. Semua itu diberikan oleh PDIP, termasuk permintaan untuk anak dan menantunya yang ingin jadi wali kota. Karena Adian menceritakan semua dalam konteks hubungan antara Jokowi dan Ibu Mega, maka wajar kalau kita mengartikan bahwa permintaan 3 periode itu bisa jadi memang berasal dari Jokowi. Bisa jadi ya. Pernyataan Adian ini mengundang reaksi dari beberapa pihak. Dari jajaran Presiden Jokowi, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, memperingatkan Adian bahwa pernyataan itu kalau tidak disertai dengan bukti bisa jadi fitnah, sambil menegaskan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega baik-baik saja. Valdo Maldini ini adalah politisi PSI, di mana PSI sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Reaksi lain juga datang dari relawan Projo. Kepala Bapilpres Projo, Panel Barus, menyatakan tidak benar bahwa Pak Jokowi sendiri yang meminta 3 periode, dan tidak benar juga bahwa Pak Jokowi baper gara-gara permintaan 3 periode itu ditolak dan kemudian marah kepada PDIP. Ini Projo yang beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo sebagai capres ya. Projo kok komentarin soal partai ya. Ini kayak relawan rasa partai politik dong ya. Dari dua reaksi ini kita pun tahu bahwa yang terpengaruh oleh terungkapnya soal permintaan 3 periode adalah mereka yang berada di kubu Prabowo ya. Lanjut, PDIP itu kalau mengeluarkan gertakan enggak tanggung-tanggung ya. Bukannya tambah surut, setelah mendapat reaksi defensif dari kubu Prabowo tadi, PDIP malah menambah lagi fakta-fakta seputar permintaan 3 periode itu. Kali ini yang ngomong adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengungkap bahwa seorang menteri mendatanginya untuk menggolkan permintaan 3 periode. Menteri itu menegaskan bahwa ada sejumlah ketua umum partai yang menyuarakan soal 3 periode. Dan itu merupakan permintaan dari Pak Lurah. Kemudian di berita media, menteri yang sama menyatakan punya big data tentang banyaknya pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode tersebut. Hasto bahkan menegaskan bahwa informasi yang dia ungkap itu bisa di-cross-check. Hasto juga berani mempertanggungjawabkan informasi itu secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan serta rakyat Indonesia. Hasto tidak menjelaskan siapa Pak Lurah yang dia sebut itu. Namun dalam rekam jejaknya, kita bisa tahu bahwa menteri yang pernah mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024 adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ya. Tinggal Google ya, pasti ada beritanya.
Dan tidak ada menteri lain yang pernah ngomong soal big data dalam konteks perpanjangan masa jabatan presiden selain Menteri Luhut. Kembali ke PDIP. Sempat ada bantahan dari Puan Maharani soal permintaan 3 periode ke Ibu Megawati ya, yang awalnya nampak bertolak belakang dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Adian Napitupulu. Namun, akhirnya ada klarifikasi dari PDIP. Dan kali ini benar-benar dijelaskan ya, yang bicara adalah Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Basarah menyatakan bahwa pernyataan Puan itu benar, bahwa Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta 3 periode kepada Ibu Megawati. Jadi, nggak pernah ngomong secara langsung ke Ibu Mega. Namun, permintaan itu disampaikan Jokowi lewat pembantu-pembantunya di kabinet, seperti yang sudah diceritakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto tadi. Jadi apa yang disampaikan Adian, Puan, dan Hasto sudah sesuai dan tidak bertolak belakang ya. Pernyataan ini sudah sangat terbuka ya di depan banyak media. Itu saya ambil dari kompas.com. Nah, kita menengok sedikit ke rekam jejak ke belakang ya. Siapa-siapa sih yang pernah menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden? Kita kembali ke tahun 2022. Ini dari kompas.com ya. Saya mendapatkan daftarnya. Ada 7 pihak yang menyuarakan itu. Pertama, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua Umum PKB. Kedua, Airlangga Hartarto, salah satu menteri yang juga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga, Zulkifli Hasan, menteri yang juga adalah Ketua Umum PAN. Keempat, Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Kelima, Bahlil Lahadalia, menteri juga yang sekarang menjadi pendukung pasangan Prabowo Gibran. Keenam, M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, yang pada bulan Februari lalu menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Ketujuh, adalah Partai PSI. PSI pernah menyatakan bahwa mereka mendukung wacana 3 periode. Dan sekarang, PSI yang diketuai oleh Kaisang, anak Pak Jokowi, sudah secara resmi mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ketujuh pihak yang menyuarakan 3 periode itu sekarang jadi pendukung pasangan Prabowo Gibran. Ini kan jadi selaras dan sesuai dengan asal muasal permintaan 3 periode yang diceritakan oleh PDIP. Seperti kata Hasto dari Pak Lurah. Kebocoran isu siapa yang sebenarnya minta 3 periode itu cukup membahayakan citra Pak Jokowi ya. Padahal modal pasangan Prabowo Gibran adalah nebeng prestasi dan citra Pak Jokowi. Ini saya dengar dari videonya Media Tempo ya, bahwa yang bikin pidato Gibran di deklarasi pasangan Prabowo Gibran hari Rabu lalu adalah tim dari Jokowi. Silakan cek di YouTube ya. Artinya memang ada peran Jokowi di sana. Sehingga kalau citra Pak Jokowi tercoreng gara-gara kebocoran isu 3 periode ini, maka bisa jadi akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Sehingga tercium kepanikan di kubu sana ya. Ini bisa kita lihat dari reaksi berbagai pihak. Kalau Caimin sih meminta media untuk bertanya kepada Hasto atau PDIP saja. Karena katanya pertanyaan soal 3 periode itu mengandung bahaya. Ya oke lah, kan Caimin bukan bagian dari kubu Prabowo lagi ya. Kita lihat bagaimana reaksi yang lain. Golkar meminta agar Hasto atau PDIP tidak mengungkit lagi soal 3 periode. Karena isu itu sudah usang dan terkubur katanya. Nah, yang menarik adalah reaksi dari Menteri Bahlil Lahadalia. Muncul di berita bahwa Bahlil menyebut bahwa isu 3 periode itu merupakan kesalahannya. Jadi dia mengklaim itu sebagai kesalahan dan mengklaim kesalahan itu semuanya berasal dari dirinya. Bahlil mengaku bahwa yang ngomong dulu soal 3 periode itu adalah dirinya dan itu tidak pernah diperintah oleh siapapun. Bahlil ini bersikap seakan sedang jadi bemper untuk pihak tertentu ya. Dia bermaksud mengorbankan dirinya sendiri.
Itu kan jadi pertanyaan buat kita. Siapa sih yang dilindungi oleh Bahlil? Sampai-sampai dia mau dipersalahkan untuk isu 3 periode. Sedangkan dari pernyataan PDIP kan sudah jelas bahwa yang minta 3 periode itu adalah Pak Lurah sendiri dengan diwakili oleh anak buahnya. Sudah ada loh analisa dari pengamat politik yang menyatakan bahwa Pak Lurah yang dimaksud oleh Hasto itu menunjuk ke sosok Presiden Jokowi. Ada di detik.com ya. Namun sampai di sini masih agak mengambang ya. Yang pasti sudah ada yang panik, sudah ada yang berusaha menutup-nutupi, sudah ada yang bersedia jadi bemper. Kalau menurut saya sih ya, kalau isu itu tidak benar, ya dibantah saja secara blak-blakan dari pihak yang merasa dirugikan. Rakyat kita ini kan berhak tahu juga sudah dibongkar oleh PDIP. Nah, sekarang gimana dari pihak Pak Lurah sendiri? Silahkan diklarifikasi, gitu kan? Begitulah yang panik-panik. Kura-kura memang juara.